wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Melia Putri Adjami dengan NIM 811423074 selaku moderator dari kelompok 6. Pada video ini, kelompok kami membahas tentang pengaruh stratifikasi sosial terhadap kesehatan mental. Stratifikasi sosial dapat mempengaruhi kesehatan mental seseorang. Meski ini tidak dapat dihubungkan secara langsung, namun beberapa faktor kuat yang menjadi pemicu hubungan antara stratifikasi sosial dengan kesehatan mental seseorang. Stratifikasi sosial juga sering dikaitkan dengan ekonomi, pendidikan, dan status sosial ini dapat menimbulkan tekanan stres, tekanan batin atau tekanan stres pada kelompok masyarakat bagian bawah. Misalnya masyarakat yang memiliki akses terbatas terhadap layanan kesehatan mental yang kemudian mempengaruhi kesejahteraan mental mereka. Video ini mengisahkan tentang seorang gadis yang berasal dari keluarga kurang mampu, yaitu Aleta, di mana dia berkuliah di salah satu universitas yang mahasiswa di sana adalah mahasiswa dari golongan atas atau golongan orang yang lebih kaya. Nah, keadaan itu membuat Aleta insecure, tidak percaya diri, sehingga membuat dia mengucilkan diri sendiri di kampus. Dan juga dikarenakan keluarga yang kurang mendukung, membuat Aleta ini mendapat banyak sekali tekanan yang akhirnya mempengaruhi kesehatan mentalnya. Aleta menjadi murung, pendiam, dan juga Aleta sering melakukan self-harm. Untuk lebih lanjutnya, silahkan disimak video ini. Punya mata gak sih? Maaf. Kenapa kamu tumben cepet amat? Terus si Cupu nabrak gue, siapa? Kalian yang sebentar dengan gue ke Korea dan jelas atau aman. Gue punya sesuatu di Australia dari Eropa, tapi gue lupa bawa. Nanti gue joget-joget aja nih. Lu sudah ke Eropa? Iya nih. Oh my god, bagus banget fotonya. Ini tas yang keluaran baru itu kan? Iya. Lucu kan? Sama lo Mel gimana? Ya gue gak jauh sih, gue mainnya ke Singapura aja. Soalnya kebetulan bokap gue ada urusan di sana. Ya, biasa aja sih. Email, Sasa dan Clara membicarakan tentang liburan mereka ke luar negeri dan juga barang-barang yang mahal, sementara Aleta hanya bisa memandangi mereka dari kejauhan. Jangankan untuk liburan ke luar negeri, untuk biaya sekolah dan biaya makan saja, keluarga Aleta sudah sangat kesusahan. Setelah kelas selesai, Aleta pun memilih untuk duduk di taman di kampusnya, namun tidak disangka dia malah bertemu dengan Email, Sasa dan juga Clara. Awalnya Email, Clara, dan juga Sasa sedang asik berbicara. Namun ketika Email menyadari kehadiran Aleta, Miskin, sendirian aja, nggak punya temen ya? Ya sendiri, siapa juga yang mau temen sama orang miskin? Jangan gitu dong, kasihan. Lo ngapain sih belain dia? Nanti kalau terlalu miskin loh. Mau ya beda. Enggak, nggak mau sih. Kita pergi aja yuk, polisi paling bisa berata sama mama. Takut juga sih, ayo. Gue takut janda-janda di orang miskin. Yuk, sok. Ngapain sih? setelah kepergian mereka, Aleta mulai mengasihani diri sendiri. Kenapa sih dia nggak bisa seperti mereka? Kenapa sih dia harus seperti ini? Waktu terus berjalan dan Aleta pun memutuskan untuk pulang. Setelah Aleta sampai di rumah, dia pun teringat bahwa ada yang harus disampaikan kepada ibunya. Setelah berganti pakaian, dia pun memutuskan untuk menghampiri ibunya yang sedang berada di dapur. Mah, aku dimintain uang buat beli buku, batasnya besok. Kamu ini kerjaan tahun dulu, dikit-dikit ke buku. Lu nggak disediain di kampus? Nggak ada, uangnya udah dibeli keperluan adik kamu. Tapi mah, nggak ada. Kalau mau bilang nggak ada ya nggak ada. Kan gaji aku mama yang pegang. Maksud kamu apa? Udah bisa nafas di dunia ini kakak siapa? Ha? Aku nggak pernah minta dilahirin mah. Aku nggak pernah minta hidup miskin kayak gini. Dasar anak tidak tahu diri. Yang ngurusin kamu selama ini siapa? Yang kasih kamu makan siapa? Ha? Dasar anak tidak tahu diri.
Setelah bertengkar dengan ibunya, Alita pun memutuskan untuk kembali ke kamarnya. Ia menutup pintu, bersandar di pintu, kemudian mulai menangisi keadaannya. Pasalnya, ini bukan kali pertama ibunya mementingkan hal lain selain dirinya. Padahal uang itu sudah dia kumpulkan. Dia bahkan rela bekerja sambil kuliah untuk bisa kuliah seperti teman-teman sebayanya. Namun tetap saja, setelah semua yang telah terjadi, Alia hanya bisa duduk dan menangis sendirian di kamarnya. Banyak sekali pertanyaan-pertanyaan yang menari-nari di otaknya. Tuhan, mengapa harus aku? Tuhan, mengapa aku yang seperti ini? Tidak bisakah aku merasakan kebahagiaan? Ketika ia sudah mulai lelah menangis, Aleta kembali mencari benda itu. Benda yang selalu menemaninya di saat-saat seperti ini. Benda itu adalah gunting. Setiap kali Aleta merasakan lelah dan penuh tekanan, dia akan mulai seperti ini, menyalahkan keadaan dengan melukai dirinya sendiri. Seandainya saja Tuhan, aku sama seperti Clara dan lainnya, mungkin aku tidak akan seperti ini, teriak batin Aleta. Nah, jadi teman-teman, setelah menonton video tadi, ada beberapa hal yang ingin saya diskusikan bersama teman-teman saya sekaligus pemeran-pemeran dalam video singkat tadi. Yang pertama ada Siti Nur Aziza, bisa dipanggil Ica, sebagai Clara dalam video ini. Nah, yang kedua ada Tiara Tine, bisa dipanggil Tiara, sebagai Aleta dalam video ini. Dan saya sendiri, Amelia Putri Jami, sebagai Email dalam video ini. Dan selanjutnya ada Liana Dunggio, panggilan Liana, sebagai Sasa di video ini. Dan juga ada Dela Puspita Pakaya, biasa dipanggil Dela, sebagai Vania atau ibu dari Aleta. Jadi beberapa hal yang ingin saya tanyakan kepada teman-teman satu kelompok saya ini. Yang pertama yaitu, apa sih pendapat kalian mengenai tokoh yang kalian perankan? Jadi kalau saya berperan sebagai orang tua, memarahi anak secara berlebihan atau sering dapat memiliki dampak negatif pada perkembangan mereka, baik secara emosional maupun psikologis. Hal ini dapat menyebabkan rendahnya harga diri, kecemasan, dan kesulitan dalam mengatur emosi. Sebagai orang tua, penting untuk menciptakan lingkungan yang aman, penuh kasih sayang, dan mendukung perkembangan anak, agar tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan seperti pada video tadi. Terima kasih. Selanjutnya, bagaimana pendapat Liana? Sebagai pemeran Sasa yang netral terhadap Aleta, saya mungkin mencoba untuk memainkan karakter dengan sikap yang objektif dan tidak memihak kepada satu pihak. Sasa sebagai individu yang netral mungkin berusaha untuk memahami perspektif dan kebutuhan berbagai pihak tanpa adanya prasangka dan presensi. Nah, selanjutnya kepada Aleta atau Tiara, dijelaskan. Menurut saya, Aleta adalah sosok yang terjebak dengan lingkungan kehidupan yang penuh tekanan dan ketidakadilan. Meskipun dihadapkan pada berbagai kesulitan ekonomi dan perlakuan tidak adil dari lingkungan sekitarnya, ia tetap berjuang untuk bertahan meskipun dengan cara melukai diri sendiri. Sikapnya yang pasif dalam menghadapi perlakuan buruk dari teman-temannya dan bahkan dari ibunya menunjukkan betapa rapuhnya mental dari Aleta itu sendiri. Aleta tampak terjebak dalam spiral negatif di mana ia mencari pelarian dari rasa sakit dan sekarang melalui tindakan menyakiti diri sendiri, menggambarkan betapa dalamnya kesedihan dan putus asa yang ia rasakan. Terima kasih. Selanjutnya ada Ica. Baik, pendapat saya sebagai orang yang memerankan Clara, di sini pembulian dapat memiliki dampak yang serius pada kesehatan mental dan emosional dari orang yang kita bully, serta merusak ikatan sosial dan koneksi dalam komunitas. Tindakan pembulian, baik itu pelecehan verbal, fisik, atau psikologis, serta penindasan atau pengucilan terhadap suatu individu atau kelompok yang dianggap berbeda tidak dapat dibenarkan. Penting bagi kita semua untuk menyadari bahaya dan dampak negatif dari pembulian, serta bertanggung jawab dalam mencegah dan mengatasi perilaku tersebut. Pertanyaan selanjutnya yaitu, tindakan apa saja yang harus dilakukan oleh seorang tenaga kesehatan untuk mengatasi pengaruh stratifikasi sosial terhadap kesehatan mental yang terjadi di Indonesia?
Jadi tenaga kesehatan dapat memainkan peran penting dalam meningkatkan pemahaman dan kesadaran tentang pengaruh stratifikasi sosial terhadap kesehatan mental. Mereka dapat memberikan edukasi kepada masyarakat. Ya Allah. Ulang dapat saja. Tunggu dulu, kita pekomuk tadi. Tenaga kesehatan dapat memainkan peran penting dalam meningkatkan pemahaman dan kesadaran tentang pengaruh stratifikasi sosial terhadap kesehatan mental. Mereka dapat memberikan edukasi kepada masyarakat tentang dampak sosial dan ekonomi yang dapat mempengaruhi kesehatan mental, serta memberikan informasi tentang sumber daya dan layanan yang tersedia. Berikut adalah beberapa tindakan yang dapat dilakukan oleh tenaga kesehatan. Tenaga kesehatan dapat berperan dalam menyediakan layanan kesehatan mental yang terjangkau dan mudah diakses bagi semua lapisan masyarakat. Ini dapat meliputi penyediaan layanan konseling, terapi, dan pengobatan yang efektif, serta program-program pencegahan dan intervensi diri. Terima kasih. Selanjutnya, tenaga kesehatan dapat mengatasi pengaruh stratifikasi sosial terhadap kesehatan mental dengan menyediakan layanan yang terjangkau dan mudah diakses untuk semua lapisan masyarakat. Mereka juga dapat melakukan edukasi tentang kesehatan mental dan mengurangi stigma terhadap gangguan mental. Selain itu, program-program dukungan sosial juga bisa membantu mengurangi ketimpangan sosial yang mempengaruhi kesehatan mental. Terima kasih. Baik, tenaga kesehatan dapat mengadopsi pendekatan holistik dalam merawat pasien dengan stratifikasi sosial yang mempengaruhi kesehatan mental. Ini berarti mempertimbangkan faktor-faktor sosial, ekonomi, dan lingkungan yang mempengaruhi kesehatan mental seseorang, dan menyediakan perawatan yang komprehensif yang mencakup aspek-aspek ini. Nah, kalau tadi kita sudah membahas apa yang dapat dilakukan oleh tenaga kesehatan, selanjutnya saya ingin bertanya tentang apa saja sih peran pemerintah yang teman-teman ketahui yang sudah dilakukan untuk mengatasi masalah stratifikasi sosial yang sedang kita bahas saat ini. Pemerintah juga berperan dalam mengatasi kesenjangan sosial melalui perancangan dan implementasi kebijakan dan program publik. Ini mencakup berbagai bidang seperti pendidikan, kesehatan, perumahan, ketenagakerjaan, dan bantuan sosial. Berikut ini beberapa program tersebut, yaitu program pengurangan beban masyarakat melalui program perlindungan sosial, contohnya program Keluarga Harapan atau PKH, program sembako, bantuan pangan, dan atensi untuk lansia dan penyandang disabilitas. Terima kasih. Peran pemerintah yang saya ketahui dalam mengatasi masalah stratifikasi sosial yaitu termasuk menyediakan akses yang adil terhadap pelayanan kesehatan mental, mengimplementasikan kebijakan yang mengurangi kesenjangan ekonomi, dan mendukung program-program kesadaran tentang kesehatan mental. Pemerintah juga perlu mendorong integrasi sosial dan memberikan perlindungan bagi individu yang rentan terhadap dampak stratifikasi sosial. Baik, program pemerintah lainnya itu adalah upaya meningkatkan kualitas sumber daya manusia agar masyarakat mampu bersaing dan memiliki keahlian untuk bekerja. Hal ini diharapkan dapat membantu masyarakat untuk mendapatkan penghasilan untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Pemerintah juga berusaha memberikan akses yang sama kepada seluruh masyarakat. Terima kasih teman-teman jawabannya. Nah, jadi kita sudah membahas tentang tanggapan sebagai seorang yang memerankan tokoh yang ada di cerita tersebut, sudah ya. Yang sebagai tenaga kesehatan sudah, pemerintah sudah. Nah, yang terakhir yang akan saya tanyakan yaitu sebagai seorang mahasiswa, menurut teman-teman apa sih yang harus kita lakukan ketika kita bertemu dengan seseorang yang memiliki gangguan mental? Jadi, ketika kita bertemu dengan seseorang yang memiliki gangguan mental, penting untuk menjaga sikap yang terbuka, tidak menghakimi, dan empatik terhadap orang yang memiliki gangguan mental. Cobalah untuk memahami bahwa mereka mungkin mengalami kesulitan yang tidak terlihat secara fisik. Terima kasih. Ketika kita bertemu dengan seseorang yang memiliki gangguan mental, ada beberapa hal yang dapat dilakukan, yaitu
Dengarkan dengan penuh perhatian. Berikan waktu dan ruang untuk mereka berbicara tentang perasaan dan pengalaman mereka. Dengarkan dengan penuh perhatian tanpa menginstruksi atau menilai. Ini dapat membantu mereka didengar dan dipahami. Sekian. Bagaimana tanggapan Anda? Menurut saya ketika bertemu dengan seseorang yang memiliki gangguan mental, penting untuk tetap tenang dan empati. Hindari menyebarkan stigma atau mengolok-olok mereka. Berikan dukungan dan tawarkan bantuan jika diperlukan. Jika situasinya memburuk, segera hubungi profesional kesehatan mental atau layanan darurat. Menurut saya yang harus dilakukan ketika kita bertemu dengan seseorang yang memiliki gangguan mental itu adalah jangan mengabaikan atau mengecilkan perasaan atau pengalaman yang mereka bagikan. Sebaliknya, berikan dukungan dan validasi terhadap perasaan mereka. Nah, itu dia teman-teman jawaban dari kami kelompok yang membahas stratifikasi sosial, pengaruh stratifikasi sosial terhadap kesehatan mental. Saya harap teman-teman yang menonton ini untuk tidak mengucilkan orang-orang yang memiliki masalah mental dan juga tidak menjalankan atau tidak mengaplikasikan stratifikasi sosial ini di dalam kehidupan kampus, terutama kehidupan kita sebagai mahasiswa. Kita harus tetap berteman dan tidak memilih teman. Kita harus menghargai satu sama lain tanpa melihat status sosial dari orang-orang tersebut. Terima kasih. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.